Siang belum begitu terik di barat Jakarta. Momen ketika sekumpulan orang beradu ketangkasan dengan busur dan panah. Anak panah beterbangan berlomba-lomba mencapai sasaran. Butuh konsentrasi tinggi agar bidikan menancap pada target berjarak 75 meter. Inilah panahan tradisional, olahraga sekaligus seni memainkan senjata yang mulai hidup kembali setelah lama mati suri. Panahan, satu aktivitas kuno yang selalu mewarnai tiap bab peradaban, termasuk mengiringi peradaban Islam sejak abad ke-7. Di zaman Rasulullah, terdapat banyak panglima perang dengan keahlian memanah. Satu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin pasukan umat muslim saat melawan Persia di tahun 636 Masehi. Pelan-pelan, panahan mulai digemari bangsa Eropa hingga Asia. Jadi panahan dalam peradaban Islam ini memiliki cerita yang panjang. Semenjak dianjurkan oleh Rasulullah SAW di abad ke-7 hingga 1300 tahun kemudian hingga berakhirnya masa kekhalifahan Utsmaniyah. Nah, sepanjang 13 abad itu, panahan ini hidup dalam aktivitas sehari-hari umat Islam untuk berbagai macam kepentingan, baik kepentingan militer, kepentingan berburu, maupun kepentingan hiburan dan olahraga. Jadi bisa dibilang ini sebagai lifestyle yang biasa dilakukan dari seorang raja, khalifah, sultan, sampai prajurit, sampai bahkan orang-orang biasa gitu. Kalau kita melihat di Istanbul, di sana ada catatan tentang para pemanah yang melakukan rekor. Di sana ada yang dari pembuat kopi, ada sekretaris, ada pengusaha, dan sebagainya. Jadi ini merupakan lifestyle di masa peradaban Islam di masa lalu. Penghujung pekan menjadi momen berkumpul sesama pemanah. Adalah komunitas panahan berkuda Indonesia atau KPBI yang rutin melatih naluri mengasah ketepatan. Tak kenal gender, sebab memanah bukanlah monopoli kaum lelaki. Tak semata raga, melainkan olah batin, mewajibkan berserah diri kepada Ilahi. Sebuah perwujudan tawakal sekaligus adab dalam olahraga tradisional ini. Tua muda mengambil posisi, semua fokus menatap tajam papan sasaran. Saat seperti ini, koordinasi otot, konsentrasi dan ketenangan hati jadi penentu anak panah melaju dan menancap pada target. Nah, panahan ini masih tanpa alat bantu. Jadi kalau kita lihat peralatannya sendiri sederhana, hanya gagang, hanya lengan, dan hanya tali. Jadi titik berat pemanahan ini adalah berada di diri kita sebagai pemanah. Kita memanah dengan menggunakan insting, ya. Membedakan dengan panahan modern, di mana panahan modern itu menggunakan teknologi. Di sini masih minim teknologi, sehingga kemampuan diri kita yang harus dilatih. Kita harus melatih kemampuan spiritual, kemampuan akal kita, ketegasan hati kita, dan juga kemampuan fisik. Nah, dari sini perpaduan semua ini akan menghasilkan akurasi. Dan akurasi di masa lalu memiliki akurasi yang jauh dengan hanya bermodalkan apa yang dimiliki manusia pada tubuhnya. Sebelum senja menyapa, beberapa personil terus mengadu ketangkasan. Bukan adu jago, melainkan memperbaiki teknik dasar memanah seperti memegang busur, posisi berdiri, menarik anak panah, hingga melepaskannya.
Menjaga konsentrasi di atas akselerasi kuda pacu menjadi tantangan tersendiri. Busur dan panah menjadi senjata bersiap menghujamkan anak panah pada target. Inilah permainan penuh resiko, sebab tak mudah memang menaklukkan keliaran kuda dan menjaga akurasi. Melatih naluri dengan memanah sudah dijalani Sunaryo Adiatmoko sekeluarga sejak 3 tahun silam. Buat keluarga ini, panahan jadi olahraga sekaligus hiburan. Seperti sore ini, Sunaryo dan istri mengajak kedua buah hatinya untuk mengasah akurasi. Persiapan segala tetek bengek peralatan jadi hal mendasar. Tetapi merapal doa, berharap ridho yang maha kuasa jadi sebuah keniscayaan. Sekarang cara ngambilnya ada tapi dulu. Ini tekuk dulu, baru didorong ke depan, tarik ke belakang. Lagi. Oke. Enggak. Oke, posisinya berdirinya sebelah sini. Oke. Latihan bisa di mana saja, termasuk di rumah sendiri. Target berjarak 10 meter menjadi ujian kedua anak Naryo. Saling beradu cepat, menancapkan anak panah ke sasaran. Memanah bukan sekedar olahraga. Lewat tarikan tali busur dan lesatan anak panah, Naryo menanamkan nilai rendah hati dan keikhlasan kepada istri dan anak-anaknya. Prinsipnya kalau di keluarga kami kan, kita ini kan ada wasiat Kanjeng Nabi bahwa ajarinah anakmu memanah, berkuda dan berenang misalnya kan. Nah, kami memahami tidak mungkin ketika Rasulullah itu mewasiatkan itu tanpa arti gitu. Nah, tentang makna itu loh yang kemudian saya sebagai orang tua mencari bahwa ini sebenarnya letak intisari dari memanah ini sebenarnya di mana gitu. Dan ketika dalam perjalanan kemudian saya belajar, kemudian saya juga belajar ke Turki, saya mencoba riset dan sebagainya dengan teman-teman gitu, dan ternyata saya menemukan bahwa ya ini benar, kemudian ini saya bisa ajarkan ke anak-anak. Olah rasa dari pikiran, hati, dan otot menentukan hasil akhir. Satu komponen saja tidak sinkron bakal membuat anak panah melenceng dari sasaran. Ini diyakini betul oleh setiap pemanah, termasuk Naryo beserta keluarga. Sukses dengan tantangan pertama, Naryo memberi ujian berikutnya. Target kali ini adalah kelapa muda. Kali ini seluruh keluarga ikut serta. Dek, diarahkan deh, diarahkan. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Ya. Target semakin mengecil, menuntut keyakinan penuh.
Anak panah sang putra pertama akhirnya berhasil memenuhi target. Baksonya double tuh. Celelanya double berarti. Selamat Dede Salim Mas, selamat guys, selamat. Bagusnya yang mengajarkan panah tradisionalnya adalah orang tuanya kepada anaknya gitu. Karena apa? Panah ini kan cukup berisiko. Misalnya dia tidak ada fasilitas, tidak ada alat gitu ya. Kalau misalnya dia tidak disiplin, maka dia bisa membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang lain ya. Maka yang harus diedukasi pertama adalah kita kenalkan bahwa wahai nak, bahwa kamu sekarang memegang satu busur, yang busur ini di masa lalu punya nilai sejarah yang tinggi gitu. Jadi anak-anak kita kenalkan sejarah masa lalu. Karena apa? Dengan panahan ini kita ingin memahamkan anak kepada jati diri dia. Yang hilang dari kehidupan kita sekarang adalah tentang jati diri. Jati diri kebangsaan kita, jati diri nilai-nilai bermasyarakat dan sebagainya itu hilang. Ya, Hak. Busur penunjang utama dalam panahan. Jenis dan bahannya tak jarang menjadi penentu akurasi. Rumah sederhana di pinggiran kota Bandung ini menjadi salah satu sentra produksi busur bagi pemula maupun profesional. Adalah Numair, bapak satu anak yang menyulap halaman rumahnya menjadi bengkel kecil. Bermodal peralatan sederhana, Numair bisa memproduksi puluhan aneka jenis busur dalam sebulan. Peralatan boleh saja sederhana, namun tahapan-tahapannya terhitung rumit. Butuh kehati-hatian dan ketelitian ekstra. Numair paham betul, sedikit saja kesalahan, busur bisa menjadi bumerang, mencelakai penggunanya. Sekarang itu ada dua kelas, jadi kelas beginner bow sama kelas yang advance. Yang beginner bow itu biasanya bahannya dari fiberglass full dengan tambahan kayu di ujung-ujungnya. Sedangkan kalau yang satunya lagi yang laminasi itu jadi ada beberapa bahan. Biasanya kita pakai fiberglass, bambu, kayu ditumpuk jadi satu, dilapis, dipres sampai nanti membentuk bentuk busur yang tradisional itu. Jadi setelah terbentuk baru kita bentuk lagi lebih detail bagian ujungnya, bagian siahnya, bagian handle-nya. Biasanya kita 1 bulan itu dapat 15 biji lah. Uji beban, inilah proses yang paling penting. Sebuah tahapan untuk memastikan busur siap untuk dicoba. Uji coba kekuatan busur seperti ini tak luput dilakukan oleh Numair. Dirinya memastikan bahwa busur memang siap untuk terjun ke pasar.
saya bikinnya kan tradisional horsebow. Itu ukurannya relatif lebih kecil. Busur kalau kecil itu begitu ditarik dengan tarikan segini gitu. Kalau busur besar mungkin bengkoknya cuma sedikit. Tapi kalau busur kecil kan bengkoknya jadi bengkok banget ya. Itu kan rawan patah. Jadi harus benar-benar itu konstruksinya itu harus kita jaga. Terus biasanya pembuat busur itu harus berani ngasih waranti lah. Jadi nggak cuma asal bikin busur asal jual, kita harus bisa kasih waranti, misalnya kalau dari saya 6 bulan. Jadi kalau busur ada masalah harus kita ganti gitu. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami menciptakan busur yang benar-benar dipakai itu bisa gitu. Latihan memoles diri tanpa tolok ukur jadi cerita basi. Inilah mengapa KPBI kerap menggelar turnamen mini. Walau hanya pertandingan persahabatan antar anggota, ini bukanlah laga sembarang. Sebab peserta datang dari berbagai daerah. Memanah di atas kuda, inilah tingkatan paling tinggi sekaligus tersulit. Sedikit saja hilang fokus, celaka sudah menanti. Dan yang paling utama dari panahan ini adalah panahan di atas kuda. Karena panahan berkuda ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kecepatan kuda yang berlari cepat di atas 60 km per jam, 70 km per jam, dan kita memanah dengan menggunakan insting mengenai sasaran. Dan ilmu yang tertinggi adalah disebut, kalau kita sebut di bahasa Inggrisnya adalah hit and run, atau bahasa Arabnya al-kar wal far, gimana pasukan memanah ini mendekati musuh, kemudian memanah, kemudian balik dan berputar terus, dan seperti itu. Peserta bergantian mempertontonkan aksi menjaga keseimbangan dan ketenangan di atas kuda. Keseimbangan dan ketenangan jadi kunci anak panah melesat tepat ke sasaran jika ingin juara. Inilah panahan tradisional, peleburan antara olahraga dan rasa dalam balutan keyakinan diri yang hakiki. Sebuah senjata yang bagi umat Islam menyimpan sejuta kisah tentang kejayaan Islam di masa lalu.